Eh, Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin membawakan presentasi tentang Persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga dari Pancasila. Sebelumnya, anggota kelompok kami, seperti yang ada di dalam slide, tidak akan saya bacakan lagi, dan akan dimulai dengan presentasi pertama. Jadi yang pertama, Pancasila sebagai dasar dari ideologi negara ideologi atau dasar negara kita itu terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Nah, khususnya untuk sila ketiga sendiri, yaitu Persatuan Indonesia, itu berasal dari kata satu. Satu itu berarti tidak terbagi, mempunyai diri, sifat, bentuk, dan susunan tersendiri. Nah, berarti Persatuan Indonesia itu adalah Indonesia yang tidak dapat dibagi-bagi. Meskipun Indonesia ini sendiri terdiri dari beragam macam suku, budaya, ras, dan agama, dan segala macam perbedaan sosial lainnya, tetapi Indonesia itu adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi semua orang yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia itu memiliki suatu kesatuan. Kemudian sebagai simbol kesatuan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua sesuai dengan negara Indonesia sendiri. Kemudian berikutnya, next. Selanjutnya yaitu sebagaimana bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila Persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Persatuan ini terjadi karena didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian abadi. Kemudian pengembangan Pancasila sila ketiga ini sudah ada di TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2003. Yang memuat yang pertama yaitu mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang selanjutnya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Oke, berikutnya konflik sampit yang akan dijelaskan kronologinya oleh saya. Selanjutnya. Jadi, konflik ini bermula ketika pemerintah kolonial mengadakan program transmigrasi pada tahun 1930, dan program ini dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka. Sebelum terjadinya konflik sampit pada tahun 2001 ini, sebelum-sebelumnya sudah terjadi beberapa insiden konflik kecil di Kalimantan Tengah. Antara lain, pada tahun 1972, seorang gadis Dayak diperkosa oleh pemuda Madura. Lalu pada tahun 1982, terjadi tindakan pembunuhan oleh orang Madura terhadap orang Dayak. Lalu pada tahun 1996 di Palangkaraya, seorang gadis Dayak diperkosa dan dibunuh oleh pemuda Madura. Lalu pada tahun 1997, dua orang pemuda Dayak dikeroyok oleh sekumpulan pemuda Madura. Lalu pada tahun 2000, konflik kembali terjadi. Kali ini seorang pemuda Dayak kembali menjadi korban aksi kejahatan seorang preman Madura. Lalu pada tahun Desember tahun 2000, pemuda Dayak di Desa Kasongan, Kabupaten Kota Waringin, menjadi korban dari sekelompok pemuda Madura. Hingga pada akhirnya pada bulan Februari tahun 2001, konflik sampit pun pecah. Nah, bentrok antara etnis Dayak dan Madura ini terjadi di Desa Keringpangi, Kabupaten Katingan.
Ketegangan itu kian hebat setelah perkelahian di sebuah tempat hiburan di desa pertambangan emas Ampalit, Sendong. Seorang etnis Dayak tewas akibat beberapa luka bacokan dalam perkelahian itu. Tak berhasil menemukan pelaku yang menewaskan Sendong, kelompok warga Dayak itu melampiaskan kemarahannya dengan merusak 9 rumah, 2 unit mobil, 5 unit motor, dan 2 tempat karaoke. Semuanya milik warga Madura. Puncaknya, sekelompok warga Dayak di Sampit menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo dengan motif balas dendam atas peristiwa di Kerengpangi. Serangan ini menuai balas dendam dari sekelompok warga Madura. Mereka mendatangi seorang rumah warga Dayak bernama Timil yang diduga sebagai menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu, Timil berhasil diamankan oleh polisi, tetapi warga Madura tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat-kerabat Timil dan menewaskan penghuninya. Warga Madura juga melakukan sweeping terhadap pemukiman warga Dayak. Pada tanggal 20 Februari 2001, keadaan berbalik. Sejumlah warga Dayak dari pedalaman berdatangan ke Sampit. Kabarnya, Panglima Dayak pedalaman dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukannya. Karena itu, saat melakukan serangan, konon biasanya mereka berada di dalam bawah alam sadar. Bahkan mereka bisa mencium orang Madura, bisa membedakannya dengan indera penciuman mereka. Jadi di mata mereka orang Madura itu terlihat seperti sapi, dan mereka melakukan praktik ngayau, pemenggalan kepala, dalam pembersihan etnis Madura. Lebih dari 100.000 orang Madura yang selamat terpaksa mengungsi keluar Sampit. Meluasnya konflik Sampit ini ke Palangkaraya menjadi kenyataan pada tanggal 24 sampai 25 Februari 2001. Pada hari-hari tersebut, aksi solidaritas masyarakat Dayak melakukan pembakaran dan perusakan terhadap rumah-rumah, toko, kios, dan kendaraan milik warga etnis Madura. Para peserta aksi itu juga melakukan sweeping, pembersihan, di beberapa tempat yang mereka curigai sebagai persembunyian warga etnis Madura. Pemerintah Kota Palangkaraya mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat guna untuk menyelesaikan konflik. Lalu, mereka membuat perjanjian damai antara Dayak Madura dan juga suku-suku lainnya yang terdampak. Mereka juga menangkap provokator dan juga melakukan rehabilitasi mental, karena pada saat itu banyak warga yang melihat secara langsung bagaimana aksi pembantaian itu terjadi. Selain itu, di jalan-jalan juga banyak mayat-mayat yang terpenggal berserakan. Selanjutnya. Saya akan menjelaskan penyebab terjadinya konflik Sampit. Jadi latar belakang atau penyebab terjadinya konflik Sampit ini ada dua hal. Yang pertama ada desas-desus atau praduga masyarakat sekitar, yaitu adanya kecemburuan sosial masyarakat Dayak terhadap masyarakat Madura karena faktor ekonomi. Kita ketahui bahwa masyarakat Madura di sini lebih menguasai perekonomian di daerah tempat tinggal masyarakat Dayak. Ekonomi mulai dikuasai pendatang dan membuat warga asli susah untuk berkembang sehingga akhirnya konflik pun pecah. Yang kedua, ada fakta-fakta bahwa yang percaya bahwa hubungan yang dibangun tidak hanya hubungan antara sama manusia, tetapi juga antara manusia dan roh-roh yang mereka percayai. Dalam rangka kebudayaan dan kepercayaan serta adat istiadat mereka, suku Dayak memiliki toleransi yang cukup tinggi. Namun apabila ada pihak lain yang melanggar adat istiadat mereka, maka dengan sendirinya hal tersebut telah merusak hubungan antara masyarakat Dayak dan pihak yang tidak menghargai roh-roh mereka. Maka dengan sendirinya hal tersebut telah merusak. Kemudian masyarakat Dayak ini tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pembentukan pembelaan terhadap kehormatan roh-roh tersebut. Kemudian yang kedua, ada aparat penegak hukum setempat tidak menerapkan hukum yang tegas.
di sini aparat hukum berat sebelah. Mereka terlihat sekali memihak terhadap masyarakat Madura. Bisa dilihat bahwa apabila ada yang tewas, masyarakat Madura ataupun masyarakat Dayak, apabila masyarakat Dayak yang menewaskan masyarakat Madura, maka masyarakat Dayak akan dihukum seberat-beratnya. Apabila masyarakat Madura yang menewaskan masyarakat Dayak, maka masyarakat Madura akan diberikan hukuman yang ringan dan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Berikutnya, yaitu pencegahan konflik antar suku agar kasus seperti kasus Sampit ini tidak terulang kembali. Jika kita lihat pada poin pertama, kita dapat mengetahui bahwa pentingnya hukum yang tegas sangat berpengaruh dalam pencegahan konflik antar suku ini. Dengan tidak memandang etnis atau ras manapun, baik itu suku Dayak atau Madura, pelaku tindak kriminalitas haruslah dihukum dengan sanksi yang tegas. Selain itu, instrumen untuk mencegah konflik ini haruslah diterapkan dengan baik itu hukum adat maupun hukum perundang-undangan. Lalu kita lihat poin kedua, kita tahu nih bahwa awal dari konflik etnis itu biasanya karena kemajemukan di dalam masyarakat yang kurang dipahami secara utuh. Jadi masyarakat masih terkotak-kotak sehingga seringkali muncul benih-benih konflik. Nah, karena itu kita perlu adanya interaksi sosial yang berfungsi untuk memahami keragaman serta perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia. Perbedaan yang muncul dalam proses interaksi ini merupakan hal yang wajar, tapi tidak seharusnya perbedaan identitas etnis menjadi halangan dan menjadikan salah satu pihak melepaskan identitas etniknya. Interaksi sosial ini merupakan kunci dari semua kehidupan, karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Nah, dalam interaksi sosial ini sangat penting untuk memegang teguh dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, serta menanamkan sikap toleransi agar memperkecil kemungkinan konflik antar suku ini muncul dan menjadi skala yang besar. Lalu kita lihat pada poin ketiga, yaitu dengan menjalin komunikasi dengan baik, hilangkan stereotip dan prasangka buruk, dan jangan terprovokasi dengan isu SARA. Itu dapat mencegah konflik antar suku ini. Nah, kita dapat melihatnya pada kasus yang terjadi sekitar minggu pertama bulan September 2016, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Kecamatan Bamang, Kota Sampit, yang pada dasarnya adalah merupakan kasus kriminal pada akhirnya hampir menjurus nih pada kerusuhan antar suku Madura dan suku Dayak. Dan isu ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut masyarakat hingga pada akhirnya tokoh adat Dayak yang dikenal dengan Dewan Adat Dayak turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan agar tidak menyebar lebih luas lagi, sehingga situasi masih dalam kondisi aman. Hal ini membuktikan bahwa dengan kita tidak terprovokasi dengan isu-isu yang menyebar dan adanya komunikasi yang baik antar kedua belah pihak dapat meredakan konflik dan menyelesaikan konflik ini dengan damai. Jadi secara garis besar dari kasus Sampit ini dapat disimpulkan bahwa akar dari konflik ini itu adalah mengenai pertentangan budaya yang saling berlawanan antara etnis Dayak dan Madura, di mana kedua etnis yang bertikai ini tidak mampu berakulturasi dengan baik. Hal ini terjadi salah satunya karena warga Madura hidup mengelompok dengan sesama warga Madura itu sendiri. Hampir sebagian besar dari mereka hidup dalam desa-desa yang terpisah dengan etnis lainnya. Kondisi ini didukung oleh kondisi ekonomi di Kalimantan Tengah terkait perebutan sumber daya yang menyebabkan masyarakat asli, yakni etnis Dayak, merasa tersingkir. Nah, kemudian salah satu penyelesaiannya adalah melalui upaya-upaya rehabilitasi atau sosialisasi yang meliputi mental, sosial, ekonomi, dan fisik. Kemudian seluruh upaya yang direncanakan untuk pelaksanaannya masyarakat dan sosialisasi dan bekal-bekal cerdas bagi pihak-pihak, khususnya masyarakat. Kemudian meningkatkan secara terus-menerus kewaspadaan semua warga bangsa untuk senantiasa mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan demi keutuhan bangsa. Next. Di isu yang kedua ini, kita akan membahas konflik antar umat beragama di Aceh Singgil. Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antar umat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah.
Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait tata cara pendirian rumah ibadah, diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, dan di Aceh telah diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2007, hal ini masih menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Dari kronologi konflik Aceh di Aceh Singkil yang telah terjadi sejak tahun 1979 sampai 2015, tentang pendirian rumah ibadah, melihat hubungan antar umat beragama yang harmonis dan sesuai dengan norma-norma yang sudah disepakati dalam masyarakat, dengan melihat alat analisis penahapan, konflik, dan urutan kejadian, konflik agama yang terjadi antar umat beragama di Aceh Singkil disebabkan oleh kekecewaan umat Muslim atas umat Kristen karena melanggar perjanjian yang telah disepakati dan keputusan pemerintah tentang izin peribadahan rumah ibadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Urutan kejadian konfliknya yaitu yang pertama, pada tahun 1979 terdapat penolakan pembangunan gereja Gunung Meriah. Penolakan tersebut karena umat Islam tidak setuju dengan pembangunan gereja Gunung Meriah tersebut, sehingga melahirkan perjanjian pada 11 Juli dan ikrar bersama pada tanggal 19 Oktober tahun 1979. Lalu yang kedua yaitu pada tahun 2001 terdapat penutupan paksa 10 gereja dengan motif yang sama, yaitu warga tidak setuju dengan pembangunan gereja tersebut. Lalu yang ketiga, pada tahun 2015 terdapat pembakaran gereja Kristen Fakfak Dairi atau GKPPD. Gereja dibakar karena warga tidak setuju rumah dijadikan tempat ibadah. Peristiwa ini mengakibatkan 1 tewas dan 4 luka. Dan serangan ini tersebut melibatkan 600 orang. Ya, 600 orang. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor penyebab konflik rumah ibadah di Aceh yang pertama itu adalah pembangunan gereja tidak sesuai dengan izin keluarga. Warga protes karena pembangunan gereja tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu kurangnya pemahaman kehidupan bertoleransi. Yang ketiga berkembangnya aliran fanatik. Yang keempat yaitu kurangnya pemahaman kehidupan bertoleransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya lanjutkan untuk solusi penyelesaian konflik di Aceh. Ada 3 garis utama yang bisa menjadi solusi dalam kasus ini. Yang pertama itu mempererat tali persaudaraan, yang kedua menghormati perbedaan agama, yang ketiga menjalin komunikasi dengan baik. Nah, dari ketiga garis besar ini dapat dirumuskan seperti adanya perjanjian ulang oleh warga setempat yang berbeda agama, sehingga perjanjian tersebut bisalah dilaksanakan secara seksama, jadi tidak terulang seperti kejadian yang lalu adanya pelanggaran perjanjian dari umat Kristen, sehingga untuk bisa toleransi itu dapat terwujud semaksimal mungkin, dan juga pemahaman sedini mungkin kepada generasi muda mereka agar untuk pemahaman toleransi beragama, untuk memahami perbedaan agama di Indonesia khususnya di daerah mereka haruslah diajarkan sebaik mungkin, dan juga untuk perjanjian-perjanjian bisa dipertemukan pihak-pihak tokoh agama agar mereka saling mengerti atas kondisi agama mereka, seperti itu. Next. Isu yang ketiga adalah konflik Timur Timur, lepasnya Timur Timur dari NKRI. Konflik ini berawal dari kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah Timur Timur. Timur Timur merasa bahwa daerahnya dianaktirikan dikarenakan pembangunan di Timur Timur tertinggal dari daerah lain. Dan akhirnya Timur Timur berhasil lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan beberapa hal, antara lain gagalnya diplomasi Indonesia meyakinkan dunia internasional. Yang kedua, adanya kecaman internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga, ditandatanganinya perjanjian 5 Mei 1999 mengenai referendum. Next. Kronologi keluarnya Timur Timur dari Indonesia. Pada tanggal 19 Desember
1998, John Howard selaku Perdana Menteri Australia pada saat itu mengirimkan surat yang berisi peninjauan ulang pelaksanaan hak dan penentuan nasib masyarakat Timur Timur kepada Presiden B.J. Habibie. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 1999, digelar rapat untuk membahas mengenai kondisi masyarakat di Timur Timur setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia dan membahas lebih lanjut mengenai masyarakat Timur Timur pada sidang umum MPR. Dalam rapat tersebut, Presiden B.J. Habibie ingin agar Timur Timur mendapatkan hak otonomi khusus. Pada tanggal 27 Januari tahun 1999, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Indonesia mengumumkan tawaran untuk opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timur Timur. Namun, jika ditolak, maka pemerintah Indonesia harus merelakan Timur Timur terlepas dari Indonesia. Pada bulan Maret sampai April tahun 1999 terjadi serangkaian peristiwa kerusuhan yang menegangkan di Timur Timur. Kerusuhan juga berlanjut semakin besar dan melebar hingga di Dili dan menelan banyak korban jiwa. Pada tanggal 21 April 1999, digelar cara untuk menandatangani kesepakatan damai antara kelompok pro-otonomi dan kelompok pro-kemerdekaan di kediaman Uskup Belu. Pada tanggal 27 April 1999, Presiden Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Pada pertemuan tersebut, Presiden Habibie mengungkapkan akan segera melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timur Timur secara lebih lanjut. Pada tanggal 5 Mei 1999, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan Jaime Gama selaku Menteri Luar Negeri Portugal bersama dengan Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timur Timur di markas PBB New York. 2 hari kemudian, sidang umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan tersebut. Pada tanggal 17 Mei tahun 1999, Presiden Habibie mengeluarkan Kepres nomor 43 tahun 1999 dengan tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI Portugal tentang Timur Timur. Kemudian diperkuat dengan Inpres nomor 5 tahun 1999 tentang langkah pemantapan persetujuan RI Portugal. Pada tanggal 16 sampai 18 Juni 1999, perwakilan kelompok pada tanggal 16 sampai 18 Juni tahun 1999, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timur Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu kesepakatan, udah mulai grogi. Ulang. Pada tanggal 16 sampai 18 Juni 1999, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timur Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu sepakat untuk menyerahkan senjata kepada PBB atau pemerintah RI. Pada tanggal 30 Agustus 1999, setelah penentuan pendapat rakyat Timur Timur dilaksanakan, PBB mengumumkan hasilnya 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, dan 0,5% dianggap tidak sah. Dengan demikian, Timur Timur dipastikan akan segera lepas dari Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid selaku Menteri terpilih yang menggantikan B.J. Habibie menandatangani surat keputusan untuk membentuk UNTAED atau Pemerintah Transisi di Timur Timur. 4 hari berselang pada tanggal 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dari Timur Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002, Timur Timur terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi dan resmi menjadi negara merdeka bernama Timor Leste.
Selanjutnya, langkah-langkah pemerintah. Selanjutnya, langkah-langkah pemerintah di konflik Timur Timur. 27 Januari 1999, Indonesia memberikan opsi otonomi khusus ke Timur Timur. Lalu 5 Mei 1999 terjadi penandatanganan kesepakatan pelaksanaan Papera di Timur Timur, markas PBB New York. Lalu hasilnya 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, dan 0,5% dianggap tidak sah. Lalu dengan demikian Timor Leste dipastikan segera lepas dari Indonesia. Dan yang terakhir langkah Indonesia adalah pada tanggal 26 Oktober 1999, Presiden Abdurrahman Wahid menandatangani SK pembentukan UNTAID atau Pemerintah Transisi di Timur Timur. Selanjutnya. Tes suaranya udah enggak? Masuk suaranya. Ya. Aman. Kasus selanjutnya adalah organisasi Papua Merdeka. Mungkin di next PPT-nya. Ya. Latar belakang dari berdirinya OPM dapat kita tarik jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu ketika Geolog Belanda menemukan cadangan tembaga, emas, dan perak dalam jumlah yang sangat besar di Papua. Laporan tersebut ditulis dalam jurnal geologi Leiden, akan tetapi jurnal tersebut kurang menarik perhatian karena pecahnya Perang Dunia II. Setelah kemerdekaan, Belanda yang mengetahui akan kekayaan Papua enggan untuk melepaskan Papua begitu saja ke Indonesia. Sesaat setelah kemerdekaan diproklamirkan oleh Soekarno, banyak aktivis Papua pro-Indonesia yang menginginkan Papua segera bergabung dengan Republik Indonesia. Belanda pun berusaha mengkonternya dengan menumbuhkan nasionalisme di Papua itu. Gerakan Persatuan New Guinea didirikan dengan tokohnya antara lain adalah Markus Kasipo, Johan Aris, Abdullah Arfan, Nicholas Jowe, dan Herman Wongsiwor. Nama itu kelak bakal dikenal sebagai para senior gerakan OPM. Sejarah mencatat bahwa awal mula permasalahan yang terjadi di Papua ketika adanya perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam konferensi Medan akhir tahun 1949. Dalam perundingan tersebut, pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk menghadapi politik dekolonisasi dari pemerintah Belanda, maka Presiden Soekarno mencetuskan Trikora, 3 Tri Komando Rakyat, di mana Trikora merupakan momentum politik bagi pemerintah Indonesia dalam merebut kembali Papua. Nah, penemuan deposit tembaga emas dan perak tadi mendasari Amerika untuk mengusir Belanda dari Papua dengan kedok sebagai penengah dalam perundingan mengenai masalah Papua. Maka kita ketahui bersama, lahirlah perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 yang secara resmi mengusir Belanda dari tanah Papua. Gerakan kemerdekaan Papua, baik yang bersenjata maupun yang tidak bersenjata, berakar pada kepercayaan tentang janji kemerdekaan untuk Papua yang diberikan pemerintah kolonial Belanda pada 1961. Namun tujuan itu digagalkan oleh pemerintah Indonesia dengan persetujuan diam-diam Amerika Serikat.
Kelak permasalahan ini merembet pada jatuhnya rezim Soekarno yang menghalangi Amerika mengurus kekayaan di tanah Papua dan lahirlah era Orde Baru. Monggo di next. Ya, selanjutnya ada perkembangan berdirinya organisasi Papua Merdeka. Yang pertama itu munculnya janji dari GPA Codes dari Belanda bahwa Papua merdeka pada tahun 1970. Lalu puncak permasalahan terjadi pada gagalnya KMB pada akhir tahun 1949 dalam mencapai kata sepakat. Di sini gagal mencapai sepakat karena si Belanda itu ingin mengundur permasalahan tentang Irian Jaya atau Papua 1 tahun setelah perjanjian KMB. Setelah itu ada janji awal gagal karena perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Di sini terjadi penyerahan Papua Barat melalui UNTEA dan adanya konflik Papua dan Indonesia karena tidak melibatkan bangsa Papua dalam perjanjian New York tersebut. Setelah itu, hasil dari perjanjian New York ada penyerahan Papua dari UNTEA ke Indonesia dan Indonesia melaksanakan perpera. Di sini, dalam penyerahannya Belanda ke UNTEA pada 1 Oktober 1962, tepat 1 tahun sebelum itu, terjadi Trikora atau Tri Komando Rakyat. Dan 1 tahun setelah penyerahan UNTEA ke Indonesia, di Papua itu tadi, pada 1 Mei 1963 terjadi perpera. Nah, di situ dalam perpera itu ada suatu pro dan kontra, di mana kontra dari warga Papua itu merasa tidak dilibatkan dalam perwakilan Jaya pada perjanjian New York. Setelah itu muncul gerakan yang dipimpin pemuda Irian Jaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, dan setelah dari gerakan-gerakan tersebut, lahirlah OPM yang berkembang di Irian Jaya, yaitu ada 2 fraksi. Yang pertama adalah fraksi Asar Demokai pada tahun 1963 di Jayapura, dan fraksi Terianus Aronggowar pada tahun 1964 di Manokwari. Ya, monggo selanjutnya. Selanjutnya adalah organisasi Papua Merdeka saat ini. Hingga saat ini OPM masih mendesak Indonesia bahwa untuk melepaskan dan mengakui kemerdekaan Papua Barat. Dikutip dari suarapapua.com bahwa Jenderal Goliat Tabuni melalui Sekjen Jenderal Anton Nego Obed Tabuni dari markas TPNPB, Tentara Pembebas Nasional Papua Barat (OPM), melalui sambungan telepon seluler menyampaikan bahwa OPM meminta negara Indonesia untuk menghargai hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat dan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dan pilihan rakyat secara sepihak tanpa intervensi pihak lain. Bila negara Republik Indonesia tidak mengakui dan menyerahkan kedaulatan atas bangsa Papua Barat, maka TNPB OPM siap menciptakan Perang Dunia Ketiga. Selain tetap menekan Indonesia dalam penyerahan kedaulatan kepada Papua Barat, pimpinan TPNPB OPM juga meminta dukungan masyarakat internasional untuk kemerdekaan Papua Barat. Kemudian, TPNPB OPM telah mempertahankan kemerdekaan sejati Papua Barat serta meminta kepada Komisi HAM PBB dan gereja-gereja sedunia untuk mendesak Indonesia dan PBB pada bulan Oktober 2020. Selanjutnya. Selanjutnya adalah OPM menyimpang dari sila ketiga. Berikut disampaikan beberapa hal yang antara lain mengapa OPM melanggar sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama adalah keinginan OPM untuk melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah belum sepenuhnya bersatu dan ingin bersatu. Yang ketiga adalah belum tumbuhnya rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang terakhir adalah tidak selarasnya dengan tujuan bangsa Indonesia pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang berbunyi memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Silakan selanjutnya.
selanjutnya yaitu solusi dari penyelesaian konflik OPM berdasarkan tanggal 21 November 2001 melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua, menyatakan bahwa konflik Papua akan diselesaikan tanpa pertumpahan darah melalui implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus secara efektif dan konsisten. Yang pertama dari solusi OPM yaitu kita belajar dari Quebec atau peristiwa White Revolution di Kanada pada tahun 1960 sampai 1966 dalam sebuah negara demokratis yang menolak penggunaan kekuatan militer sebagai jalan cepat penyelesaian dari konflik melalui negosiasi dan debat konstitusi merupakan jalan yang paling legal dan akomodatif. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Pemerintah harus lebih cenderung mengutamakan pendekatan keamanan dan melakukan pendekatan kesejahteraan dengan melandasi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Kemudian yang terakhir adalah solusi komprehensif, yaitu pemerintah harus lebih merangkul semua pemangku kepentingan agar secara bersama-sama kita mencari solusi yang lebih komprehensif dan dapat diterima oleh masyarakat Papua. Terima kasih.